Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman siapapun yang melihat video ini, ya mungkin saya hanya ingin berbagi pengalaman, ya cerita tentang mungkin kenapa sampai saya terkena penyakit stroke, ya. Jadi saya ingin cerita ya teman-teman, ya mungkin selalu kita beranggapan bahwa stroke itu penyakit mungkin orang yang usianya lebih tua, ya mungkin usianya lebih 50 tahun ke atas, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi di sini yang saya garis bawahi, stroke itu tidak memandang usia teman-teman ya. Jadi seperti yang saya alami, saya 39 tahun ya terkena stroke, dan ini kejadiannya saya bulan Februari 2023 itu saya jatuh dari tempat tidur dan sampai terkena stroke, dan dokter sampaikan bahwasanya dari gejala awal dan lain-lain itu saya sampai terkena stroke itu dikarenakan karena kecapean dan karena darah tinggi ya. Tapi di sini teman-teman ya, saya berbagi pengalaman juga. Selama ini juga saya juga mungkin tidak pernah merasa tensi saya itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi setiap waktu COVID itu kan juga kita selalu tensi, terus mau vaksin itu kan selalu ditensi juga. Nah itu juga nggak pernah gagal. Jadi tensi itu normal 120/90, 125, 130 lah paling tinggi itu ya. Tapi kejadian kemarin itu yang bikin saya kaget itu, habis jatuh itu saya dibawa ke rumah sakit, itu tensi saya 175/100, 180/95, terus 185/105, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin jangan mentang-mentang kita ini sehat gitu ya, tapi teman-teman juga harus bisa jaga diri ya, jangan sampai nanti kecapean ya. Karena kalau dari pengalaman saya ini, saya kecapean terus malamnya jatuh jadi penyakit kayak gini ya, teman-teman. Tapi ya syukur alhamdulillah, saya kemarin itu dirawat di rumah sakit itu kurang lebih 2 minggu ya. Bener-bener bed rest itu selama 1 bulan ya. Cuman bisa liatin plafon rumah, tiduran setiap hari, itu jenuh banget. Tapi alhamdulillah tepat 1 bulan itu saya jatuh tanggal 12 Februari, tanggal 13 Maret itu saya bisa jalan, bisa gerakin kaki dan lain-lain. Nah itu alhamdulillah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih berjuang untuk kesembuhan dari stroke ini ya, pesan dari saya teman-teman ya, tetap berlatih terus. Jadi kita tetap harus berlatih, beraktivitas lah gitu ya teman-teman ya. Kita beraktivitas sampai kita pulih, bukan pulih dulu baru beraktivitas ya. Jadi itu yang saya pegang selama ini. Jadi kita harus berlatih terus. Jadi apa yang disuruh sama fisioterapi itu saya jalankan terus, dan apa yang mungkin jadi pantangan itu yang saya nggak jalani ya. Jadi teman-teman mungkin ini ya
lebih semangat lagi buat yang masih terus berjuang untuk kesembuhan ini ya. Alhamdulillah teman-teman ya, saya udah bisa beraktivitas lagi, bisa kerja lagi, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Buat teman-teman yang mau tahu mungkin hal-hal apa atau mungkin terapi apa yang saya jalani, boleh komen atau DM saya, nanti saya coba bantu jelaskan ya. Intinya terapi yang saya jalani adalah terapi medis ya, terapi medis yang orang dari orang dari rumah sakit gitu ya, yang masuk akal ya. Karena kan setelah kita ada penyakit kayak gini tuh pasti banyak sekali teman-teman ya yang di sana loh terapi ini bagus, terapi ini bagus, terapi ini bagus, tapi yang saya jalani tetap yang terapi medis yang dari rumah sakit, jadi yang nyambung sama keadaan gitu. Jadi yang saya maksud nggak nyambung itu, ada katanya terapi itu yang mungkin sekali datang nanti diurut terus di apa langsung bisa jalan dan lain-lain, itu ada. Tapi kalau dari dokter, dari medis itu kan butuh proses. Nah kayak gitu, itu yang perlu teman-teman mungkin jadi lebih diperhatikan lagi ya, karena ya kita mungkin perlu, saya juga, teman-teman juga, saya juga ada coba juga ya beberapa terapi ya. Mungkin kan metode terapi itu kan macam-macam ya, jadi ada yang menggunakan setrum ya, mungkin ada yang menggunakan herbal, ada yang urut dan lain-lain. Itu saya juga ada coba ya. Jadi buat teman-teman tetap konsisten aja kalau pesan dari saya. Jadi itu mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, jadi mungkin awal-awal saya dirawat di rumah sakit itu ada hal yang, karena kan saya ini stroke karena ada sumbatan ya. Jadi yang kena itu anggota badan sebelah kiri, jadi sumbatannya sebelah kanan ya, sumbatan otak sebelah kanan ya. Jadi waktu di salah satu rumah sakit di daerah Tangerang itu, saya dan keluarga, istri ya terutama, itu dijelaskan sama dokter ya. Jadi nanti harus kalau nggak ini ya mau nggak mau kita dibedah gitu ya, maksudnya operasi kepala gitu ya. Wah itu yang bener-bener sampai saya itu shock ya teman-teman ya. Jadi karena apa ya, teman saya sendiri juga, teman deket juga, itu juga sampai nggak ketolong karena operasi kepala untuk menghilangkan sumbatan. Tapi karena saudara banyak yang kasih masukan, kasih ini, terus akhirnya sedikit cerita ya teman-teman, saya dipindah, saya cari rumah sakit, itu saya dipindah, carikan rumah sakit di RSPAD di Gatot Subroto. Nah itu di sana saya masuk seminggu, kata dokter, Pak ini kita kejar untuk DSA ya Pak ya. Jadi pasti nanti banyak banget dokter yang akan visit ke Bapak, seperti itu ya teman-teman. Setelah seminggu di rumah sakit, alhamdulillah saya bisa DSA. Dan setelah DSA itu alhamdulillah udah banyak sekali perubahan, bisa bergerak, bisa menggerakkan anggota tubuh yang tadinya nggak bisa digerakkan sama sekali. Terus
alhamdulillah bisa jalan ya, itu ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit cerita dari saya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang masih berjuang, tetap semangat untuk sembuh ya, tetap berlatih, dan yang sudah sembuh ya, tetap kita jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga latihan terus, jangan sampai nanti penyakit ini terulang kembali ya teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan yang masih berjuang untuk kesembuhan segera diberi kesembuhan, dan kita semuanya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semangat.